aku dan suamiku mengalami kecelakaan dalam perjalanan untuk cerai. Waktu sadar lagi, kami kembali ke 7 tahun yang lalu. Hanya satu tatapan, kami langsung tahu bahwa satu sama lain juga terlahir kembali. Aku dan Franda menikah selama 7 tahun. Dari kekasih menjadi musuh. Dia tidak mau punya anak denganku. Meremehkan wajahku yang semakin kusam karena kesibukan sehari-hari. Kemudian aku baru tahu, dia tidak bisa melupakan cinta pertama yang pernah terlewatkan. Franda? Sherin, aku ingin kamu tahu, kalau aku pilih Yani, betapa bahagianya hidupku. Aku penuhi keinginanmu. Mulai sekarang, kita berpisah. Jalani hidup masing-masing. Tidak ada hubungan lagi. Cause that's all I know. No peace till I leave them all. Leave me with my demons. Hear my voice call. Selamat pagi, Pak Kristo. Hei, sayang, walaupun kamu adalah ahli medis terbaik di negara Sugoka, tapi melakukan 5 operasi berturut-turut, tubuhmu juga tidak akan kuat. Hari ini jangan pergi reuni lagi, pulang dan istirahat ya. Sudah 7 tahun tidak bertemu teman kuliah. Rasanya tidak enak. Steven, kamu makan bersama ayah di ruang VIP lantai atas. Jangan pilih-pilih makanan. Baik, nanti aku bawain makanan enak untuk ibu. Ibu terbiasa makan masakan koki khusus. Aula di lantai 1 sangat murahan. Ibu pasti tidak terbiasa. Steven anak baik. Mwah. Mwah. Pergi dulu ya. Sampai jumpa, Ibu. Franda, ini adalah restoran bintang 7, Mihar Internasional. Kamu yakin mau mentraktir kami semua? Jarang-jarang kita berkumpul, pesan saja, tidak perlu sungkan. Aduh, tidak perlu memikirkan uangnya. Sekarang, Franda adalah pengelola keuangan yang terbaik di kota Huara. Dengar-dengar, para konglomerat semua berebut untuk mengajaknya makan. Biaya konsultasinya saja mencapai ratusan juta. Ini setara dengan gaji setahun orang biasa. Ingatan dalam kehidupan sebelumnya telah membuat aku untung banyak dan menjadi orang terkenal dalam kehidupan ini. Sherin, aku mau kamu melihat dengan jelas, tanpa beban sepertimu, betapa suksesnya hidupku. Setelah lulus, siapa yang masih berhubungan dengan Sherin? Kemarin aku melihatnya di stasiun kereta. Penampilannya berantakan. Tampaknya hidupnya tidak terlalu baik. Dandanlah sedikit, seperti wanita yang tidak terawat. Bagaimana aku tertarik mau punya anak denganmu? Kalau bukan karena menikahimu, aku tidak mungkin hidup seperti sekarang ini. Kamu, tanpa aku, hidupnya pasti lebih buruk. Kita semua teman lama. Kalau nanti Sherin butuh bantuan, aku dan Franda akan membantunya sebisa kami. Lihatlah, memang Yani sangat perhatian. Beruntung sekali Franda bisa menikahimu. Yani,
Kok dia berpakaian seperti itu? Menyedihkan sekali. Kenapa dulu Franda bisa menyukainya? Lama tak jumpa. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu masih saja tidak menjaga penampilan. Franda, kenapa kamu langsung menusuk hati Sherin? Tapi... Sherin, penampilan apaan ini? Tidak jelas. Sebagai wanita harus merawat diri dengan baik. Jangan sampai nanti tidak ada yang mau menikahimu. Atau aku pinjamkan kosmetikku? Tidak perlu. Aku tidak butuh. Sudah melakukan operasi 8 jam. Aku belum sempat makan. Seharusnya aku makan dulu di atas, baru turun ke bawah. Apa pekerjaanmu sekarang? Apa hubungannya denganmu? Sekarang aku konsultan investasi. Setahun 2 miliar. Aku kira dari ingatan kehidupan sebelumnya, kamu akan hidup lebih baik. Ternyata benar, kamu bukan siapa-siapa. Ini 200 juta. Melihat kita pernah jadi suami istri. Ini untukmu, apapun ceritanya, perlakukan dirimu lebih baik. Berpakaian lebih baik, cintai diri sendiri. Franda, sepertinya kamu... Kehidupan sebelumnya kamu gagal total. Tidak punya pekerjaan yang layak. Di kehidupan ini, rencanakanlah hidupmu. Cari orang yang tepat, nikah saja. Ternyata di matanya, pengorbananku untuknya, semua menjadi tidak berarti. Tidak punya pekerjaan layak. Di kehidupan sebelumnya, aku dan Franda, dari remaja hingga pelaminan. Setelah menikah, aku mencintainya. Aku tanpa ragu meninggalkan kesempatan sekolah kedokteran, menemani dia merintis merawat kehidupannya. Aku bekerja 3 pekerjaan dalam sehari. Kerja keras tanpa henti menjadi sangat terpuruk. Harapan terbesarku adalah punya anak dengan Franda. Ribut sekali. Tapi dia selalu menolak. Aku pikir dia terlalu lelah. Sampai... Ada apa duduk di sini? Yani sudah menikah. Dia masih begitu muda dan cantik. Kalau dulu aku pergi ke luar negeri bersamanya, orang yang menikahinya pasti aku. Mungkin aku berhasil merintis di luar negeri. Sekarang sudah sukses dan terkenal. Kamu bilang apa? Aku tidak seharusnya bersamamu hanya karena kesal dia pergi ke luar negeri. Aku menyesal. Yani sudah menikah. Dia masih begitu muda dan cantik. Kalau dulu aku pergi ke luar negeri bersamanya, orang yang menikahinya pasti aku. Sherin, Ada apa? mau ngobrol denganmu. Kamu sekarang kerja di mana? Rumah sakit. Perawat? Berapa gajimu sebulan? Ada hubungannya denganmu? Kenapa tidak boleh ditanya? Syarin, kamu memang lucu. Jelas-jelas tahu bahwa Franda sudah menikah. Masih ngobrol dan bercanda dengan suami orang. Memang tidak tahu malu. Sejak kapan kamu lihat aku bercanda dengan Franda? Lagi pula, dia yang sapa duluan. Sekarang Franda bisa menjalin hubungan dengan orang terkaya. Dan kamu hanya seorang perawat kecil. Mana mungkin dia datang duluan untuk menyapamu? Ini ada 40 juta. Ambil saja. Setelah reuni hari ini, aku harap kamu dan Franda jangan ada hubungan lagi. Kalian berdua kenapa sih? Suka memberi uang untuk mengusir orang ya? Kamu pernah pacaran dengan Franda. Sekarang kehidupanmu tidak baik. Dia melihatnya. Hatinya pasti merasa tidak enak. Sebagai istrinya, aku bersedia membantunya. Terima uang ini. Aku harap kamu tahu diri. Jangan dekati Franda lagi. Tenang saja. Di matamu, Franda adalah harta.
Di mataku, dia sama seperti sampah di pinggir jalan. Jangankan mengambilnya, bahkan melihatnya aku merasa jijik. Kau? Dan juga, aku sudah menikah dan punya anak sendiri. Suamiku jauh lebih baik daripada Franda. Jadi, aku memang tidak tertarik padanya. Suamimu lebih baik dari Franda? Katakanlah, siapa orangnya? Kristo. Bukankah dia orang terkaya? Kamu sudah gila. Kristo suamimu? Nyonya Sonata selalu rendah hati dan misterius, tidak tampil di depan umum. Kamu harus tahu diri. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu tiru. Kamu istri orang terkaya. Semuanya, aku ungkapkan saja. Sebenarnya, aku adalah istri orang terkaya. Apa yang terjadi? Dia, Sherin, mengatakan dirinya adalah istri Kristo. Yo, istri Pak Kristo berpakaian begitu sederhana. Seri, kalau kamu sehebat itu, kamu harus membantu teman lama ini. Iya kan? Dengar-dengar hari ini Pak Kristo makan di ruang VIP lantai atas. Sherin, tolong kenalkan aku ya. Ini gue yang disiapkan oleh Pak Kristo untuk istrinya. Silahkan Nyonya terima. You keep calling me a psycho. Got it in my head, kept on watching. Pak Leon, bagaimana? Bisakah aku ketemu Pak Kristo? Tenang saja, nanti waktu aku antar Pak Kristo keluar, aku akan kirimkan pesan padamu. Kamu pura-pura bertemu denganku, dengan begini, aku bisa secara alami memperkenalkanmu. Baik, terima kasih Pak Leon. Nanti aku traktir kamu makan. Tapi, kamu jangan sampai salah mengenali istri Pak Kristo. Pak Kristo sangat mencintai istri. Kemarin, ada seseorang tidak sengaja menyentuh Nyonya Sonata. Sejak saat itu, orang itu tidak pernah muncul lagi di kota Kulara. Pak Kristo bisa melakukan apa saja demi istrinya. Jadi... Tenang saja, aku sudah meminta asisten untuk mencari foto istri Pak Kristo. Aku akan mengirimkannya untukmu. Baik, terima kasih Pak Leon. Seragam yang dia pakai adalah seragam pelayan yang hanya melayani pelanggan lantai atas di restoran Mihar. Yang bisa pergi ke lantai atas semuanya orang-orang terkemuka di kota Huara. Kue ini mungkin benar-benar dikirim oleh Pak Kristo. Nyonya Sonata? Jangan-jangan Sherin benar-benar adalah Nyonya Sonata? Kue stroberi pasti Steven yang suruh antarkan. Apakah kamu Nyonya Sonata? Silahkan diterima. Tunggu. Siapa bilang kue ini adalah untuk Sherin? Jelas-jelas untuk Yani. Iya juga. Siapa bilang Nyonya Sonata adalah istri Pak Kristo? Mungkin saja istri Franda. Bukankah tadi Franda pergi bertemu Pak Kristo? Mungkin dia bertemu dengan Pak Kristo. Pak Kristo mendukungnya, memberikan kue itu kepada Yani. Oh ya, benar. Pasti seperti itu. Yani, silahkan tanda tangan. Tunggu. Yani, kusarankan jangan tanda tangani. Ini adalah kue dari Pak Kristo untukku. Kalau bukan tanda tanganku, Kristo tidak akan melepaskan kalian. Semua hal yang berkaitan denganku, Kristo akan mudah sekali marah. Kalau kamu tidak mau menghancurkan dirimu dan Franda, jangan tanda tangan. Sherin, kamu benar-benar harus pergi ke dokter jiwa. Kamu benar-benar sakit parah. Kamu pikir aku akan percaya? Yani, ini adalah kueku. Kamu yakin mau tanda tangan? Apa kamu bisa menanggung akibatnya? Kalau begitu, aku mau lihat akibat apa yang akan kutanggung. Semuanya, kue ini begitu besar, aku tidak bisa menghabiskannya. Kita makan sama-sama. Kue yang diberikan oleh orang terkaya rasanya pasti luar biasa. Aku bantu bagikan. Dalam kue ini ada trufle hitam. Enak sekali. Nah, kamu belum pernah coba kue dengan trufle hitam kan? Cobalah.
Sayang sekali kue semahal ini jatuh ke tanganmu. Memalukan sekali. Maaf ya, aku terpeleset. Bersihkanlah. Sherin, kamu ngapain? Franda, Franda, kamu datang tepat waktu. Yani hanya bercanda dengan Sherin. Bisa-bisanya Sherin memukul Yani. Kita semua adalah teman sekelas. Yani lihat kehidupanmu buruk, bahkan mau memberimu 40 juta. Kenapa kamu malah pukul dia? Sepertinya datang ke reuni hari ini adalah sebuah kesalahan. Awalnya aku pikir sudah 7 tahun tidak bertemu mau mempererat hubungan. Tapi sekarang kalian hanyalah sekelompok sampah yang suka menjilat. Karena aku berpakaian sederhana, kalian menganggapku hidup tidak bahagia. Meremehkan aku. Karena mau dapatkan sumber daya dari Franda, maka membantu Yani untuk menekan dan menyerang aku. Aku tidak mau membuang waktu dengan teman munafik seperti kalian. Sampai jumpa. Berhenti. Kamu ngapain? Lepaskan aku. Kamu pukul Yani dan mau pergi begitu saja. Minta maaf kepada Yani. Minta maaf, dia yang memulai duluan. Mau minta maaf, Yani yang harus minta maaf padaku. Kenapa jadi Yani yang minta maaf padamu? Jelas-jelas kamu yang menghina Franda di depan Yani. Demi membela Franda, makanya Yani memukulmu. Menghina aku? Iya, dia bilang kamu sampah jalanan. Melihatmu saja sudah membuatnya jijik. Apa? Kamu tidak mau mencari pekerjaan? Franda, kamu sudah gagal merintis. Kamu tidak cari kerja, kamu mau aku selalu menanggungmu. Kamu susah sedikit dulu. Aku akan bagi kembali. Bisakah kamu bersikap seperti pria menopang sebuah keluarga? Sudah 30 tahun masih saja menjadi beban. Membuat orang merasa jijik. Dia bilang kamu membuat sampah orang merasa jalanan. jijik menikah denganmu. Aku tidak mungkin hidup seperti sekarang. Aduh, sudah 1 jam. Kenapa ibu belum selesai? Memang sudah sangat larut. Aku mau pergi ke ibu. Bawakan Steven ke sana. Baik. Franda, kamu gila. Aku menjijikkan? Sherin, kamulah orang yang menjijikkan itu. Kamu tahu seberapa bencinya aku padamu? Karena aku gagal merintis, kamu meremehkanku. Bilang aku beban dan menjijikkan. Aku sangat menantikan kita bertemu lagi. Aku hanya mau tunjukkan padamu. Tunjukkan padamu seberapa sukses aku sekarang. Lepaskan aku. Franda lagi ngomong apa? Aku tidak tahu. Kamu meremehkanku di kehidupan sebelumnya. Karena aku tidak bisa hasilkan uang. Jadi di kehidupan ini, aku akan biarkan wanita materialistis sepertimu untuk lihat seberapa kaya aku sekarang. Lepaskan aku. Franda, kamu ngomong apa sih? Kamu suka uang kan? Kamu meremehkanku karena aku miskin kan? Kamu mau? Inilah yang paling kamu inginkan di kehidupan sebelumnya kan? Hah? Franda, kamu brengsek. Bukankah kamu mau uang? Ini untukmu. Aku berikan semuanya untukmu. Setelah terlahir kembali, aku pernah bermimpi buruk berkali-kali. Mimpi tentang Franda. Mimpi tentang pernikahan buruk ini dengannya. Nona Sherin, apa kamu yakin mau melakukan aborsi? Lakukan saja. Mimpi terbesarku adalah punya anak dengan Franda. Tapi demi impian karirnya, aku menurutinya untuk aborsi. Tapi pria yang membuatku meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan, dan mengorbankan segalanya untuknya, malah membenciku tanpa alasan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk menyelamatkan hidupku. Franda, sekarang kamu sudah memiliki segala sesuatu yang kamu inginkan. Kamu sukses dalam karir. Yang berada di sisimu adalah wanita yang paling kamu cintai. Aku tidak mau ada hubungan apapun denganmu lagi. Mulai sekarang, kita tidak perlu bertemu lagi.
Walaupun kami tidak tahu detail kejadiannya, tapi karena wanita ini mengkhianatimu, bagaimana kalau hari ini kami memberinya pelajaran? Nanti kalau kamu menjalin hubungan dengan Pak Kristo, kamu harus bantu kami ya. Baik. Franda. Tidak. Demi menyenangkan Franda, mungkin mereka akan menyusahkanku. Aku harus memberitahu Kristo. Cepat, aku mau menemui ibuku. Kamu yang paksa Franda bekerja keras untuk memberi uang padamu ya? Sangat suka uang ya? Baiklah, kalau begitu temani kami untuk minum. 1 gelas 200.000. Pergi sana! Oh iya, bukankah dia bilang dia adalah istri dari orang terkaya? Ayo, istri orang terkaya, aku bersulang denganmu. Jangan lupa memujiku di depan orang terkaya itu ya. Kamu bilang kamu istri orang terkaya? Sherin, kamu memang tidak bisa diselamatkan. Kamu tahu siapa Kristo? Dia sangat mencintai istrinya. Kalau dia tahu kamu mengaku sebagai istrinya, mungkin saja dia akan menghancurkanmu. Yang akan dihancurkan adalah kamu. Masih saja ngomong sembarangan. Teman-teman, siapa yang bisa buat Sherin minum sampai menyerah? Uang di lantai ini jadi miliknya. Wah, ini setidaknya ada 20 juta. Minum. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Minum, minum. Dilihat lebih dekat, gadis ini ternyata cantik juga ya. Kak Franda, nanti kalau dia mabuk, apa kamu keberatan kalau aku... Seleramu berat sekali. Terserah kamu. Masih berani lari? Anak siapa ini? Kenapa dia masuk di waktu seperti ini? Ngapain kamu datang ke sini? Keluar. Aku datang untuk cari ibuku. Ibumu tidak ada di sini. Tunggu sebentar. Lihat orang di belakang anak ini. Seragam ini sepertinya adalah pelayan lantai atas. Status anak ini pasti terhormat. Adik kecil, siapa orang tuamu? Ayahku bernama Kristo. Kristo? Dia adalah anak Kristo yang kaya itu? Aku datang cari ibuku. Di mana ibuku? Stephen. Hah? Ibu? Hah? Kamu yang paksa Franda bekerja keras untuk memberi uang padamu ya? Sangat suka uang ya? Baiklah, kalau begitu temani kami untuk minum. 1 gelas 200.000. Pergi sana! Oh iya, bukankah dia bilang dia adalah istri dari orang terkaya? Ayo, istri orang terkaya, aku bersulang denganmu. Jangan lupa memujiku di depan orang terkaya itu ya. Kamu bilang kamu istri orang terkaya? Sherin, kamu memang tidak bisa diselamatkan. Kamu tahu siapa Kristo? Dia sangat mencintai istrinya. Kalau dia tahu kamu mengaku sebagai istrinya, mungkin saja dia akan menghancurkanmu. Yang akan dihancurkan adalah kamu. Masih saja ngomong sembarangan. Teman-teman, siapa yang bisa buat Sherin minum sampai menyerah? Uang di lantai ini jadi miliknya. Wah, ini setidaknya ada 20 juta. Minum. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Minum, minum. Dilihat lebih dekat, gadis ini ternyata cantik juga ya. Kak Franda, nanti kalau dia mabuk, apa kamu keberatan kalau aku... Seleramu berat sekali. Terserah kamu. Masih berani lari? Anak siapa ini? Kenapa dia masuk di waktu seperti ini? Ngapain kamu datang ke sini? Keluar.
Aku datang untuk cari ibuku. Ibumu tidak ada di sini. Tunggu sebentar. Lihat orang di belakang anak ini. Seragam ini sepertinya adalah pelayan lantai atas. Status anak ini pasti terhormat. Adik kecil, siapa orang tuamu? Ayahku bernama Kristo. Kristo? Dia adalah anak Kristo yang kaya itu? Aku datang cari ibuku. Di mana ibuku? Stephen. Hah? Ibu? Hah? Ibu? Nyonya, Pak Kristo menyuruhku mengantar Stephen. Sudah diantarkan, aku kembali ke atas ya. Terima kasih. Jangan-jangan Sherin benar-benar istri Pak Kristo. Ibu, siapa yang menindasmu? Tenang saja Stephen, ibu baik-baik saja. Siapa yang menindas ibuku? Bukan aku. Dia yang menindas ibumu. Iya, dia. Kami tidak melakukan apa-apa. Kamu menindas ibuku. Aku akan melawanmu. Aduh. Stephen, kamu tidak apa-apa. Franda, kamu ngapain? Sherin, ngapain kamu berpura-pura? Anak ini dan orang-orang tadi, semuanya aktor yang kamu sewa kan? Aktor? Demi membuatku marah, menipuku bahwa kamu istri orang terkaya, dan untuk tutupi kebohongan itu, membawa banyak aktor seperti ini. Kamu benar-benar berusaha keras ya? Ternyata mereka adalah aktor. Hampir saja aku tertipu olehnya. Franda, jangan omong lagi. Bagaimana kalau dia benar-benar anak Pak Kristo? Tidak mungkin. Aku sangat memahaminya. Dia tidak mungkin punya anak dengan orang lain. Kamu orang jahat. Berani menindas ibuku. Ayahku tidak akan mengampunimu. Sherin, dari mana kamu menemukan anak kecil ini? Dia adalah anakku. Anakmu? Jelas-jelas kamu bilang kamu hanya mau punya anak denganku. Kamu boleh menikah. Kenapa aku tidak boleh menikah dan punya anak? Aku tahu. Kamu sengaja mau membuatku marah. Kalau mau ngarang cerita, buatlah lebih meyakinkan. Miliarder mana yang mau menikahi wanita berantakan sepertimu? Dia buta. Benar juga. Istri orang terkaya, mana mungkin berpakaian semiskin ini? Tidak sangka, demi berbohong, kamu benar-benar memanggil aktor untuk berakting. Kalian jangan omong kosong. Ayahku pernah bilang, ibuku adalah wanita terbaik di dunia. Bagaimanapun tampilannya, dia tetap menyukainya. Stephen, kita tidak perlu pedulikan mereka. Ingat ya, setelah besar jangan meniru orang-orang ini. Meskipun penampilannya mewah, juga tidak bisa menutupi kemiskinan batinnya. Apa maksudmu? Tidak ada. Hanya mau memberitahu kalian, nilai sejati bukan diukur dari uang atau penampilan. Stephen, kita tidak perlu ribut dengan mereka. Ayo kita pergi. Berhenti! Kamu mau ngapain sih? Sherin, kalau kamu tidak menjelaskan hari ini, jangan harap bisa pergi dari sini. Franda, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Minggir kalian! Apa maksudmu? Kita baru putus 7 tahun yang lalu. Hari ini kamu bawa seorang anak berusia 5 tahun. Aku tidak percaya kamu langsung menikah dengan orang lain. Kamu mau bohongi siapa? Aku tidak perlu bohong padamu. Ini adalah anakku. Aku sudah menikah dan hidupku sangat bahagia. Tolong jangan mengganggu hidupku lagi. Aku tahu, ini adalah cara kamu untuk menghukumku. Kamu kira dengan cari seorang anak sudah bisa menipuku. Anak ini aktor yang kamu sewa, kan? Kamu sebenarnya tidak menikah lagi, kan? Kamu sudah gila ya? Kenapa aku harus menyewa aktor untuk menipumu? Siapa kamu? Franda, kamu benar-benar tidak waras. Ibu, kenapa orang ini begitu aneh? Kenapa dia terus bilang, aku bukan anak ibu? Karena dia gila. Masih ingat ibu bilang apa padamu? Jangan bermain dengan orang bodoh, nanti bisa tertular. Iya, aku ingat. Ibu, ayo kita cari ayah. Aku mau bertemu dengan ayah. Baik, ibu membawamu untuk menemui ayah. Ayo. Sherin, kamu masih mau berpura-pura sampai kapan? Kalau kamu tidak mau mengakui, jangan salahkan aku tidak peduli masa lalu. Bawa anak ini ke kamar sebelah untuk istirahat. Lepaskan! Kalian ngapain?
Ibu? Yani, penyakit ayahmu semakin parah. Operasi ini hanya bisa dilakukan oleh ahli medis, Dr. Sherin di Rumah Sakit Kota Huara. Kamu sudah menghubunginya? Tenang saja, Ibu. Aku dan Franda akan menghubunginya. Setelah kami selesai dari reuni. Akan segera pergi ke rumah sakit mengunjungi Dr. Sherin. Baik, kalau begitu kamu lanjut dulu. Aku menunggu kabar darimu. Baik. Stephen! 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 Tenang saja, aku tidak akan menyakitinya. Aku hanya membawanya tunggu di ruang sebelah. Dia tidak akan bahaya. Kusarankan kamu lepaskan Stephen sekarang. Kamu masih sempat untuk berhenti sekarang. Dia benar-benar anak Kristo. Dia tidak akan mengampunimu. Kamu juga sudah mendengar soal reputasi Kristo di Kota Huara, kan? Tentu saja aku pernah dengar. Pak Kristo sangat mencintai istrinya. Dulu ada seseorang yang tidak sengaja menabrak Nyonya Sonata. Dia langsung membuat orang itu menghilang dari Kota Huara. Istrinya seperti nyawanya. Tidak diizinkan untuk mengganggunya. Kalau kamu pernah dengar, segera lepaskan aku dan Stephen. Seharusnya aku yang membilang ini padamu. Franda, kenapa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Kamu masih sempat berhenti sekarang. Kalau sampai Kristo datang, benar-benar sudah terlambat. Kamu akan menyesal. Kamu bilang kamu adalah istri si Eo, kan? Baik, nanti Pak Leon akan mengirimkan foto Nyonya Sonata padaku. Sekitar 3 menit lagi. Karena kamu berani berbohong, aku akan membuatmu malu di depan teman-teman. Kenapa belum kembali? Pak Kristo, ini adalah tanda terima kue. Silahkan konfirmasi. Yani? Siapa dia? Kenapa bukan istriku yang menerima? Ini, dia bilang dia adalah Nyonya Sonata. Apa? Lepaskan aku, Ibu. Ibu. Adik kecil, Ibu. jangan melawan lagi. Tunggu sampai Kak Franda selesai. Kamu akan bisa bertemu ibumu. Aduh. Kamu kenapa? Ibu. Franda, aku tidak tahu apa yang sebenarnya kau ragukan. Tidak peduli aku menikah dengan Kristo atau menikah dengan siapapun, tidak ada hubungannya denganmu. Tentu saja ada hubungannya, karena kau hancurkan aku di kehidupan sebelumnya. Kamu mau pinjam uang 2 miliar atas namaku. Grup Minosa masuk bursa, saham pasti akan melonjak. Aku mau investasi 2 miliar, asalkan ada modal awal ini. Apapun akan aku lakukan, pasti akan berhasil. Kamu sudah gagal merintis, sudah menanggung utang 4 miliar. Franda, bukankah lebih baik kamu kerja dengan tenang? Aku hanya mau hidup dengan baik bersamamu dan punya seorang anak. Sherin, percayalah padaku. Ini terakhir kali. Asalkan kamu meminjam uang ini, aku akan hidup bahagia bersamamu. Bagaimana? Jangan harap lagi, aku tidak akan meminjam. Tebakanku dulu tidak salah. Saham grup Minosa melonjak. Kalau kamu meminjam uang itu, aku tidak akan berhutang miliaran. Sherin, semua ini karena kamu. Kamu memang tidak bisa diselamatkan. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Aku memberimu kesempatan terakhir. Kembalikan anakku padaku. Kak Franda! Kak Franda, anak itu ada masalah. Ada apa dengan anakku? Terjadi sesuatu pada anak itu. Ada apa dengan anakku? Dia sepertinya kesulitan bernafas. Tidak, asma anakku kambuh. Kamu mau kemana? Asma anakku kambuh. Aku memohon padamu. Lepaskan aku. Franda, lepaskan tanganku. Kamu memang hebat, Sherin.
Bukan hanya kamu yang pintar berakting. Anak yang kamu cari itu juga cukup pintar berakting. Kuperingatkan kamu. Terserah kamu mau bagaimana padaku. Tapi kalau terjadi sesuatu pada anakku, aku tidak akan mengampunimu. Akan kubunuh kamu. Sherin, apa maksudmu? Jelas-jelas kamu duluan yang menantang kami. Kamu benar-benar punya anak? Dia benar-benar anakmu? Iya. Sudah kubilang berkali-kali. Kamu mau ngapain lagi? Lepaskan aku. Kamu pernah bilang kamu mencintaiku. Kamu hanya akan menikah denganku. Hanya akan punya anak denganku. Bisa-bisanya kamu mengkhianatiku. Mengkhianatimu? Franda, lihat dengan jelas. Istrimu adalah Yani. Apakah karena kita pernah pacaran, aku jadi tidak menikah demi kamu? Di kehidupan sebelumnya kita adalah suami istri. Tapi ingat, kamu yang duluan melepaskan tangan. Franda, aku tidak mau bicara denganmu. Aku mau menemui anakku. Jangan berharap. Kamu ngapain? Franda, kamu tidak mengerti bahasa manusia. Apakah kamu benar-benar mau mencelakai orang? Ibu. Tidak, aku tidak percaya kamu punya anak. Kehidupan sebelumnya kamu korbankan karirmu. Korbankan hidupmu sendiri. Kamu begitu mencintaiku. Mana mungkin kamu punya anak? Franda, kamu lagi ngomong apa? Apa kehidupan sebelumnya? Kak Franda, kamu sudah mabuk. Kamu ngomong apa? Franda, lepaskan tanganmu. Suamiku benar-benar Kristo. Kalau ada di antara kalian yang bisa membawa Stephen kemari, akan kuberikan uang. Berapapun itu akan kuberikan pada kalian. Siapa berani? Sherin, mau selamatkan anakmu kan? Baik, ku beri satu kesempatan. Asalkan kamu berlutut mohon padaku. Aku akan membiarkanmu menemuinya. Berlututlah. Baik. Apa kamu bilang? Asalkan kamu berlutut, aku akan percaya bahwa dia adalah anakmu. Aku akan membiarkanmu pergi. Baik. Aku berlutut. Serius? Kamu benar-benar sudah menikah? Sekarang, bisakah kamu membiarkanku pergi? Kamu adalah orang yang begitu sombong. Kalau dia bukan anakmu, kamu tidak akan berlutut. Stephen, tunggu ibu. Panggil semua satpam ke sini. Sepertinya istriku mengalami masalah. Franda, jelaskan padaku apa yang baru saja kamu katakan. Apa maksudnya kehidupan sebelumnya? Yani, aku akan jelaskan nanti. Sudah 7 tahun, apakah kamu masih menyukai Sherin? Atau kamu masih berhubungan dengannya selama 7 tahun ini?
Sherry, aku tidak sangka ternyata kamu diam-diam menggoda suamiku. Kamu tidak boleh pergi. Jelaskan padaku. Apa yang harus kukatakan? Aku sudah menjelaskan dengan cukup jelas. Aku punya suami dan anak. Lepaskan aku. Selamat datang, Pak Kristo. Sherin, sekali lagi aku tanya. Katakan padaku, sebenarnya siapa suamimu? Suamiku, Kristo, Sonata. Ini adalah foto istri Pak Kristo yang disuruh Pak Leon untuk dikirim padamu. Foto istri Pak Kristo sudah dikirim kepadaku. Kamu yakin kamu tidak mau jujur, kan? Kalau sudah dikirim, lihatlah dengan baik. Siapa sebenarnya orang di foto itu? Ish, kenapa Franda? Siapa orang di foto itu? Tidak mungkin. Mana mungkin Sherin adalah istri orang terkaya? Franda, ngomonglah. Bukankah kamu pernah pacaran dengan Sherin? Apakah kamu tidak mengetahui tentang statusnya? Apakah Sherin benar-benar istri orang terkaya? Tapi kita tadi menindasnya. Jadi kita, aduh. Semuanya bilang bahwa Pak Kristo sangat mencintai istrinya. Kita memperlakukan istrinya seperti itu. Kalau Sherin benar-benar adalah istri orang terkaya, kalau Pak Kristo melihat tanda terima kue itu, Franda, katakan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Sudah terlambat. Aku sudah mengingatkan kalian berkali-kali. Kalian sendiri yang mau cari mati. Kristo, akhirnya kamu datang. Siapa pelakunya? Cepat, cepat selamatkan Stephen. Asmanya Stephen. Sherin. Sherin! Ibu! Stephen, untungnya kamu baik-baik saja. Maaf ibu, sudah membuatmu khawatir. Gula darahmu rendah. Lain kali harus dengarkan aku. Setelah selesai operasi, istirahat dengan baik, makan dengan baik. Bagaimana dengan mereka? Maksudmu, teman-teman sekelasmu itu? Awasi mereka dengan baik. Jangan biarkan satupun pergi. Kalau terjadi sesuatu pada istriku, kalian akan merasakan akibatnya. Mereka masih di ruang pesta. Aku mau menemui mereka. Bagaimana ini? Dia Kristo. Tidak ada yang berani menyinggung Kristo di seluruh kota Huara. Semua ini salahmu. Karena kamu, makanya kita bisa jadi begini. Kenapa kalian menyalahkan aku? Aku tidak tahu ternyata Sherin benar-benar istri Pak Kristo. Bagaimana ini? Tahu begini, aku tidak akan datang reuni. Apakah kita akan mati di sini? Habislah ini.
Bukankah kamu pernah pacaran dengan Sherin? Kenapa kamu tidak tahu bahwa dia adalah istri orang terkaya? Selamat ulang tahun. Ayo buat permohonan. Harapan pertamaku adalah menikah dengan Franda. Harapan keduaku adalah berkeluarga dengan Franda. Harapan ketigaku adalah bisa punya anak dengan Franda. Punya anak? Kamu benar-benar tidak malu. Apa salahnya? Aku suka kamu. Apa salahnya punya anak dengan orang yang disukai? Aku hanya mau punya anak dengan Franda. Dia pernah bilang, dia hanya akan punya anak denganku. Franda, kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Me your name in this hopelessly world. I see your eyes. Sherin, lepaskan kami ya. Kami tidak ada dendam denganmu. Yang punya dendam denganmu adalah Franda dan Yani. Ini bukan urusan kami. Aku mohon kamu cari mereka saja ya. Iya, Sherin. Lepaskan kami. Kita teman baik, kan? Jangan khawatir. Soal kalian menindas istriku, akan kuhitung satu persatu. Di daftar tanda tangan ini, tertera nama Yani. Siapa Yani? Dia. Pak Kristo, dia bahkan mengoleskan kue di wajah bukan, di wajah Nyonya Sonata. Kamu? Iya kah? Kalau begitu maukah kalian membantuku? Kami bersedia. Tadi bagaimana dia mengganggu istriku? Tolong kalian bantu aku membalasnya dengan cara yang sama. Tidak, Franda. Franda, selamatkan aku. Kamu Franda. Pak Kristo. Sebenarnya aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu putus dengan Sherin, aku tidak akan menikahi istri yang begitu hebat. Maaf, aku tidak tahu Sherin adalah istrimu. Tidak tahu. Seharusnya Sherin tidak akan menyembunyikanku. Kamu tidak tahu atau tidak percaya? Aku... Pak Kristo, tolong lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Sherin, bantu aku ya. Sherin. Franda! Franda. Sherin, bagaimanapun juga, Franda adalah mantan pacarmu. Setidaknya kamu hargai hubungan yang dulu. Kenapa malah memanfaatkan status Nyonya Sonata untuk menindas kami? Memanfaatkan status untuk menindas kalian? Sebelumnya siapa yang memanfaatkan status untuk menindas aku? Sherin, maaf. Aku salah. Maafkan aku ya. Memaafkanmu? Boleh. Kamu berlutut dan sujud padaku. Sujud sampai aku puas. Apa? Sujud? Sherin, kamu mau benar-benar sekejam ini? Istriku menyuruhmu bersujud. Kamu tidak dengar. Baik. Tunggu. Kamu juga sujud. Sherin, jangan keterlaluan. Tidak bisa.
Aku sujud. Sudah. Kalau kalian... Sherin, kamu maafkan aku ya. Iya, Sherin. Kami tahu kami salah. Mohon ampunilah aku. Benar, kami benar-benar salah. Besok, aku beri kalian 1 hari. Aku tidak mau melihat kalian di kota Huara lagi. Ayo pergi. Tunggu. Tunggu. Ada apa lagi? Kapan kamu mulai tidak mencintaiku? 7 tahun yang lalu. Pada hari kita putus, aku tidak mencintaimu lagi. Kamu mempermalukanku untuk membuktikan bahwa hidupmu lebih baik dariku. Iya, aku pernah mencintaimu. Demi mencintaimu, aku korbankan karirku, korbankan segalanya. Yang kudapatkan hanyalah keluhan darimu. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan memberiku kesempatan untuk hidup lagi. Setelah meninggalkanmu, setiap hariku terasa sangat bahagia. Mulai hari ini, seumur hidup, kita tidak perlu bertemu lagi. Kamu hanya menikah dengan pria baik. Apa yang kamu sombongkan? Emangnya kamu punya kemampuan? Punya kemampuan atau tidak perlu kubuktikan padamu. Ayo pergi. Halo, Ibu. Yani, cepat ke rumah sakit. Kondisi ayahmu semakin memburuk. Ibu. Akhirnya kamu datang. Kepala kalian... Tadi terjatuh, tidak perlu dibahas. Kenapa kondisi ayah tiba-tiba memburuk? Tidak tahu. Dokter bilang harus segera dioperasi, tapi kita belum mendapatkan jadwal dokter Sherin. Apakah operasi ini harus dilakukan oleh dokter Sherin? Dia adalah ahli terbaik. Operasi ayahmu ini sangat berisiko. Seluruh negara Sukoka selain dia, tidak ada yang bisa menjamin keberhasilan operasi ini. Aku punya kenalan di rumah sakit ini. Aku coba cari tahu kapan dokter Sherin bisa ke rumah sakit ini. Cepat. Aku sudah tahu. Dokter Sherin akan datang besok. Besok kita akan menemuinya di kantor. Tidak peduli seberapa biayanya, aku akan undang dokter Sherin untuk ayahmu. Terima kasih, Franda. Ibu, tenang saja. Kamu masuk dulu. Aku akan cari tempat parkir. Baik. Maserati? Ini mobil edisi terbatas, kan? Tidak perlu mengantarku, tidak apa-apa. Tanganmu setidaknya butuh waktu 2 minggu untuk pulih. Jangan terkena air dulu ya. Jangan memaksakan diri untuk bekerja. Perbanyak istirahat. Tenang saja, sementara tanganku tidak bisa melakukan operasi, hanya bisa konsultasi, tidak akan kecapean. Kamu kembalilah ke kantor. Aku mencintaimu, sayang. Kutunggu di rumah. Sherin, kita bertemu lagi. Kenapa? Kamu tidak berani bicara denganku? Kamu mau berlutut dan sujud lagi? Apa yang hebat darimu? Bukankah hanya menikah dengan suami yang baik? Suamiku memang lebih baik daripada suamimu. Kamu memang hebat. Hanya seorang perawat,
bisa berhubungan dengan orang terkaya. Tidak tahu cara licik apa yang kamu gunakan. Kenapa kamu menatapku? Kamu mau ngapain? Mulutmu memang tajam, tapi tidak punya keberanian. Kamu? Yani. Nyonya Sonata. Franda, ngapain kamu begitu hormat padanya? Pak Kristo tidak ada di sini. Jangan lupa, waktu kuliah dulu, Sherin hanyalah seorang pengagum kamu. Yani. Emangnya aku salah? Dulu aku mau keluar negeri, kamu bertengkar denganku. Sherin memanfaatkan kesempatan. Aku akui, soal menggoda pria, Sherin memang lebih hebat dariku. Dulu menggoda Franda, sekarang menggoda Pak Kristo. Au! Kamu? Yani, jaga ucapanmu. Waktu itu kamu mau keluar negeri, jelas-jelas sudah putus dengan Franda. Dan aku baru pacaran dengan Franda setelah 6 bulan kamu pergi. Waktu kamu tahu Franda sudah punya pacar, baru menyesal dan tetap berhubungan dengannya. Tentu saja, Franda juga bukan orang yang setia. Tetap berhubungan denganmu. Jadi, yang benar adalah kamulah orang ketiganya. Jangan ngomong sembarangan. Franda, dia sudah berkata seperti itu. Kamu sama sekali tidak membela aku? Sudahlah Yani. Hari ini kita kesini untuk menemui Dokter Sherin. Jangan buang-buang waktu. Maaf Nyonya Sonata. Sherin, ngapain kamu ikut aku? Emangnya rumah sakit ini punyamu? Aku datang untuk bekerja. Aku hampir lupa. Kamu bekerja di rumah sakit sebagai perawat. Yani, kamu jangan banyak bicara. Maaf ya. Tunggu. Kalian ngapain? Halo, kami ada janji dengan Dokter Sherin. Antri untuk mengambil nomor. Orang-orang di sini semua sudah ada janji dengan Dokter Sherin. Bukan, suster. Kenapa dia bisa masuk? Dia bekerja di sini. Kalau tidak masuk, apa kamu yang masuk? Iya juga. Dia perawat kan? Nomor 32. Kamar yang paling dalam. Silahkan masuk. Kenapa jadi kamu? Kalau bukan aku, siapa lagi? Mana Dokter Sherin? Aku Dokter Sherin. Ternyata kamu dokter? Kamu lupa, aku memang mahasiswa kedokteran. Aku tidak mencarimu. Yang aku cari adalah ahli medis Dokter Sherin. Ruang ini praktek milikku. Kamu datang ke sini, berarti kamu mencari aku. Kamu bercanda? Kamu adalah Dokter Sherin. Bukankah kamu perawat? Ku beritahu kamu, ayahku mau operasi. Kalau kamu dendam padaku, jangan bawa hal ini. Jangan main-main dengan nyawa ayahku. Kamu bilang apa? Aku tidak mengerti. Mana Dokter Sherin? Panggil Dokter Sherin! Suster, ada yang buat keributan di sini. Tolong panggilkan satpam ke sini. Sherin, apa maksudmu? Apakah kamu masih membenciku karena soal reuni? Bukankah aku sudah minta maaf padamu? Kamu mau apa lagi? Aku mengerti. Kamu meminta Pak Kristo menyelidiki keadaan ayahku kan? Sengaja menghalangiku bertemu Dokter Sherin. Sherin, kamu benar-benar kejam.
Yani, tenangkanlah dirimu. Sherin, kami datang hari ini untuk bertemu Dr. Sherin. Penyakit ayahnya Yani hanya bisa dioperasi oleh Dr. Sherin. Mereka berdua buat keributan. Keluarkan mereka. Baik. Lepaskan aku. Sherin, kenapa kamu menghalangiku bertemu Dr. Sherin? Dr. Sherin? Dokter yang bernama Sherin di rumah sakit ini hanya ada beliau. Yang mau kutemui adalah ahli medis, Dr. Sherin. Nona Yani, sebelum kamu datang, kamu tidak selidiki dengan baik. Orang yang ada di depanmu ini adalah ahli medis terbaik di negara Sugoka, Dr. Sherin. Hah? Apa? Kamu adalah Dr. Sherin, bukannya kamu perawat? Aku tidak pernah mengatakan aku adalah perawat. Kamu yang mengira aku perawat. Sherin, keadaan ayahnya Yani tidak bisa ditunda. Kami datang hari ini hanya untuk memintamu untuk melakukan operasi pada ayahnya Yani. Asalkan kamu mau melakukan operasi, berapapun biayanya, kami juga rela. Pertama, aku adalah dokter. Menyelamatkan nyawa adalah misiku. Aku tidak pernah menerima imbalan tambahan. Kedua, aku tidak bisa melakukan operasi ini. Apa alasanmu tidak bisa? Hanya karena yang sakit adalah ayahku? Sherin, kok kamu begitu kejam? Karena tanganku terluka. Tangan terluka? Aku tidak percaya. Ayahku akan menjalani operasi. Mana mungkin sekebetulan itu? Yani, kamu sudah lupa. Tanganku ini dilukai olehmu. Yani! Sherin, tolong selamatkan ayahku ya. Tolong selamatkan ayahku. Aku minta maaf padamu. Atau aku akan sujud padamu lagi. Luka tanganmu seharusnya tidak sampai ke tulang. Pisau bedah begitu ringan. Seharusnya bisa kau angkat. Selamatkan ayahku. Kamu tidak boleh membiarkannya. Operasi adalah pekerjaan yang sangat rumit. Sementara tanganku tidak bisa melakukannya. Apakah kamu benar-benar mau membiarkannya? Yani, jangan memberikanku tekanan moral. Jika kamu tidak melukai tanganku, sekarang aku bisa melakukan operasi untuk ayahmu. Tekanan moral apaan? Itu nyawa ayahku. Jika tidak menolong, kamu sama saja dengan membunuh. Pembunuh, aku akan melawanmu. Yani, tenangkanlah dirimu. Franda, kenapa kamu membantunya? Dia mau mencelakai ayahku. Kenapa kamu masih mau membantunya? Tangannya benar-benar dilukai olehmu. Sherin, bagaimanapun juga, ayahnya Yani juga sebuah nyawa. Apakah kamu ada rekomendasi dokter lain? Coba lihat rekam medisnya. Sel kanker sudah menyebar. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kok bisa? Aku tidak sarankan untuk operasi. Pengobatan konservatif saja. Arahkan pasien ke aku. Aku bisa membuatnya hidup 2 tahun lagi. Kamu bercanda? Hanya bisa hidup 2 tahun? Sherin, bukankah kamu sangat hebat? Sepertinya kamu memang sengaja mau membuat ayahku mati. Kalau ayahku mati, apa untungnya bagimu? Yani, aku adalah dokter. Kalau kamu ragukan kemampuan profesionalku, tidak perlu dengar pendapatku. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Silakan pergi. Sherin. Franda, tidak perlu memohon padanya. Ayahku harus operasi, meskipun bukan kamu. Aku akan tetap menyelamatkannya. Yani, aku akan urus pemakaman ayahmu. Jangan terlalu bersedih, turut berduka. Semua ini salah Sherin. Kalau bukan karena Sherin, ayahku tidak akan mati. Waktu itu Sherin menyarankan pengobatan konservatif. Kamu sendiri yang tidak mendengarkan. Sherin? Apakah di hatimu hanya ada Sherin? Franda, aku sudah bersamamu selama 7 tahun. Apakah selama ini kamu tidak pernah melupakannya? Sekarang aku adalah istrimu. Sherin adalah istri dari Pak Kristo. Emangnya kamu bisa kalahkan Pak Kristo? Cukup! Kamu masih mau ribut? Apa maksudmu, Franda? Aku seorang wanita. Aku bisa melihat dengan jelas
Sebenarnya kamu tidak pernah melupakannya. Sekarang aku adalah istrimu. Di hatimu ada wanita lain. Apakah kamu pantas? Kamu masih mau ribut? Jika kamu tidak mau hidup bersamaku, kita cerai saja. Franda, apa kamu bilang? Kamu mau cerai denganku? Aku benar-benar menyesal. Kenapa dulu aku bisa keluar negeri bersamamu? Apa maksudmu? Aku sudah menyesal. Sekarang aku tahu Sherin yang benar-benar mencintaiku. Dia jelas sangat luar biasa. Kalau dia tidak korbankan karirnya demi aku, dia akan menjadi seorang ahli medis. Franda, kamu lagi ngomong apa sih? Cerai saja. Aku sudah cukup dengan tingkahmu yang manja. Cerai denganku. Lalu kamu pergi mencari Sherin. Franda, kamu pikir Sherin masih menyukaimu sekarang? Dia sudah menikah dengan Pak Kristo. Aku tahu. Aku tahu sekarang aku tidak bisa mengubah apapun. Tapi dibandingkan dengan Sherin, kamu terlalu buruk. Aku tidak mau bersamamu. Franda! Sherin, kamu yang menghancurkan hidupku. Aku mau membunuhmu. Ngapain kamu datang? Sherin, aku mau bicara denganmu. Bicara apa? Kamu benar-benar sama sekali tidak menyukaiku lagi. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kehidupan sebelumnya, kita saling mencinta. Kamu sudah lupa. Sherin, sebenarnya di kehidupan ini aku tidak bahagia. Setiap kali aku mencapai kemajuan dalam karirku, aku selalu memikirkanmu. Aku mau tunjukkan padamu betapa sukses aku sekarang. Aku tahu, waktu reuni aku sudah menyakitimu. Waktu itu aku dibutakan oleh keserakahan. Setiap kali aku memikirkan kata-kata yang kamu ucap padaku, aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Maaf. Aku tahu, apapun yang kukatakan sudah terlambat. Franda, apa gunanya kamu bilang ini lagi? Benar, aku memang pernah menyukaimu. Kita harus bersama selamanya. Aku rela korbankan segalanya untukmu. Tidak apa-apa, aku akan selalu mendukungmu. Juga pernah membencimu. Tapi sekarang, aku sama sekali tidak ada perasaan padamu. Karena aku sudah menikah. Aku punya suami yang mencintaiku dan anak yang lucu. Kamu tidak berarti bagiku. Kalau bisa diulangi lagi. Kalau bisa diulangi lagi, aku pasti akan menghargaimu. Tidak akan. Kamu tidak akan pernah menghargai orang yang sudah kamu miliki. Karena kamu terlalu egois. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Aku dulu membencimu karena kamu tidak mendukung karirku. Kamu merasa aku akan gagal merintis. Makanya saat reuni, aku begitu tidak terkendali. Aku hanya mau buktikan padamu betapa suksesnya aku. Tidak mendukung karirmu. Franda, kamu sudah lupa. Dulu demi mendukung karirmu, aku korbankan karir medis yang paling aku suka. Franda, semua itu sudah berlalu. Karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk memulai lagi. Mari kita hargai kesempatan ini. Kita tidak perlu bertemu lagi. Sherin, tolong bantu aku ya. Yani? Ayahku sudah meninggal. Keluarga kami bangkrut. Franda mau cerai denganku. Sherin, aku mohon padamu, bantu aku bilang pada Franda ya. Bantu aku memohonnya untuk tidak cerai denganku. Aku sudah tidak punya apa-apa. Sherin, aku mohon padamu, tolong bantu aku sekali ini ya. Cepat berdiri. Kamu ngapain? Kalau kamu tidak mau, aku tidak akan berdiri. Aku sudah tidak punya ayah. Aku tidak bisa hidup tanpa Franda. Aku mohon padamu, bantu aku kali ini.
Yani, masalahmu dengan Franda tidak ada hubungannya denganku. Sherin, aku tahu kamu membenciku, tapi kamu tidak perlu sampai menghancurkan segalanya. Aku sudah tidak punya ayah. Apakah kamu mau menghancurkan segalanya? Semua yang kamu alami sekarang adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Sekarang aku mau kerja. Tidak ada waktu untuk ngomong denganmu. Aku tidak mau terlibat dengan urusanmu. Sherin, jangan pergi. Kalau kamu mau menghancurkanku, jangan harap kamu bisa hidup. Jangan harap kamu bisa hidup. Sherin, hati-hati. Kristo, tanganmu. Yani, segera lepaskan. Lapor polisi. Antar dia ke kantor polisi. Baik. Kenapa? Kenapa kalian memaksaku? Aku tidak punya apa-apa. Sherin, aku membencimu. Kenapa kamu mau menghancurkanku? Aku membencimu seumur hidup. Kristo, sakit tidak? Tidak. Hari ini aku hampir kehilanganmu. Kedepannya aku tidak akan meninggalkanmu. Apalagi membiarkan orang lain menindasmu. Terima kasih, Kristo. Bertemu denganmu adalah hal terbahagia dalam hidupku. Baik sekali. Kamulah yang menyelamatkan hidupku. Tidak. Kamu sendiri juga luar biasa. Minum sesuai dengan jadwal. Setelah 3 hari seharusnya membaik. Seminggu kemudian datang lagi. Terima kasih, dokter. Kenapa kamu datang? Apakah kamu tahu soal investasi sahamnya Franda anjlok? Sekarang dia sudah terlilit hutang. Ternyata benar. Kehilangan informasi dari kehidupan sebelumnya, dia langsung kembali ke bentuk aslinya. Sherin, ini aku. Aku ingin bertemu denganmu. Bolehkah? Aku sudah bilang padamu. Aku sudah melepaskannya. Kamu tidak perlu. Kemarin aku melakukan pemeriksaan. Kanker paru-paru stadium akhir. Sherin, bisakah kita bertemu lagi? Kamu di mana? Rumah sakit. Sherin, kamu sudah datang. Tante. Kalau begitu, kalian ngobrol dulu. Aku keluar. Sherin, aku tahu kamu tidak akan mengabaikanku. Kamu pasti masih memikirkan aku, benar kan? Franda, sadarlah akan kenyataan. Kita sudah putus sejak waktu kita terlahir kembali. Aku tahu. Sebelum aku salah paham padamu, semua ini adalah kesalahanku. Di kehidupan sebelumnya, kamu baik padaku. Aku malah memperlakukanmu seperti itu. Sekarang aku sudah mengerti. Aku sama sekali tidak menyesal karena pernah bersamamu. Sherin, bisakah kamu memaafkanku? Kita bersama lagi, ya? Sekarang aku sudah punya kehidupan baru. Punya anak sendiri. Aku datang hanya untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir padamu. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kamu pasti masih mencintaiku. Hubungan kita selama bertahun-tahun mana mungkin hilang begitu saja. Kamu hanya sedang marah padaku saja. Jangan marah lagi. Aku sudah mengaku salah. Sherin, bukankah kamu mau punya anak kita sendiri? Asalkan kita bersama lagi. Kita bisa punya anak sendiri. Aku tidak keberatan kalau kamu bawa Stephen. Franda,
Bersama denganmu adalah hal yang paling aku sesali. Tapi kamu tahu apa yang paling aku syukuri? Aku tidak punya anak denganmu. Ini adalah satu-satunya anugerah dari Tuhan untukku. Sherin, jangan pergi. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak mau putus denganmu. Semua ini salahku. Aku tidak cukup menghargaimu. Maafkan aku ya. Tidak. Franda, kenapa kamu masih tidak mengerti? Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Lebih tidak mungkin punya anak denganmu. Kamu jangan hidup di masa lalu. Aku sama sekali tidak mau kembali ke masa lalu. Sherin, kalau bisa diulangi lagi, aku mengejarmu. Apakah kamu akan memberiku kesempatan? Franda, hidup ini tidak punya begitu banyak kesempatan untuk mengulang. Dan juga, kamu tidak akan berubah karena kamu tidak pernah merasa puas. Maaf. Aku dulu terlalu rendah diri. Aku berusaha mengejar kekayaan dan ketenaran, tapi yang kudapatkan hanya kegagalan. Aku tidak bisa menghadapi akhir seperti ini, makanya aku selalu menyalahkanmu. Kehilangan kamu berarti kehilangan segalanya. Mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan untukku. Sherin! Sherin! 相爱不惜在灰烬里面，珍守着思念，任性的在跳跃，这层层也无限，牺牲是最美的节点。 Hanya lewat. Hanya lewat. Ibu, ayah khawatir kamu akan diculik oleh paman aneh itu. Tidak boleh ketahuan ibu. Jadi aku melihatmu diam-diam. Sudah siap? Sudah, ayo pergi. Kristo, direktur merekomendasikanku untuk pertukaran ke luar negeri. Kita mungkin akan terpisah untuk sementara waktu. Pergilah. Waktu melamar aku sudah berjanji padamu, tidak akan menghalangimu melanjutkan penelitian medis. Aku bersedia mendukung semua yang kamu lakukan. Sayang, kamu baik sekali. Apakah kamu masih mencintainya? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Aku khawatir kamu masih memikirkan dia. Ternyata kamu tidak senang karena ini. Kristo, aku dan Franda sudah lama berakhir. Apalagi, dia sama sekali tidak berubah. Hidupnya baik, dia merendahkan yang tidak sebaik dia. Hidupnya buruk, dia cemburu dengan yang lebih baik darinya. Orang seperti ini selamanya tidak pernah puas. Aku yang sekarang hanya mencintaimu dan Stephen. Kamu tidak percaya? Sekarang sudah percaya kan? Kamu selamanya tidak boleh menyesal ya. Iya. 3 bulan kemudian, aku pergi ke luar negeri untuk lanjutkan studi. Sepanjang perjalanan, aku menerima banyak telepon dari Franda. Tapi, aku tidak mengangkatnya. Aku rasa kami tidak perlu bertemu lagi. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Ibu, jangan menelpon lagi. Dia tidak akan mau bertemu denganku. Bagus juga kalau dia tidak mau bertemu denganku. Aku terlihat sangat buruk sekarang. Dia pasti tidak akan menyukainya. Franda, dokter. Franda. Sherin, aku menyesal. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak akan melepasmu lagi.
Di sela-sela waktu belajar, aku menikmati banyak pemandangan seorang diri. Kemudian aku menerima berita kepergian Franda. Aku dan dia benar-benar telah berakhir. Ibu! Ibu! 然后又飘到哪里呀？漫步在人海的人，你过得好吗？是不是又想念着心中那炙热的梦啊？ Di kehidupan ini, orang yang paling kucintai ada di sisiku. Masih banyak pemandangan yang indah. Masa depanku baru saja dimulai. 翻醒那些痛与怕，半路上的我。